Tuhan, berkenanlah Engkau bagi kami, supaya terus membimbing kami, terutama hari ini, saat ini juga, mau mendengarkan Engkau. Tuhan, hati kami akan memujakan pemberitaan firman Tuhan yang jauh dari kesempurnaan hamba-Mu. Tuhan, Engkau pakai supaya hidup kami bisa diberkati Engkau melalui pemberitaan firman pada siang pagi hari ini. Di dalam nama Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap mendengarkan sabda. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar bersama-sama dari Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Namun saya akan membaca dari ayat 13 sampai ayat 16. Begini firman Tuhan, Bapak Ibu bisa mengikuti lewat firman Tuhan yang ada di tangan Bapak itu. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, tema kita pada bulan ini adalah mengasihi. Kita belajar bersama-sama arti mengasihi. Kita percaya bahwa kita tidak bisa memahami arti mengasihi. Bahkan kita tidak akan bisa melakukan kasih itu tanpa kita mengerti kasih seperti apa dari Allah, dan tanpa kita terlebih dahulu mengalami kasih Allah kepada kita. Oleh karena itu kita pastikan bahwa kita telah mengalami kasih Allah, baru kita berbicara saya siap mengasihi. Karena terlalu berat kita mencoba mengasihi, bahkan sulit, bahkan tidak bisa, jika kita tidak pernah diberi contoh, tidak pernah mengalami dan ada pengalaman bahwa pernah merasakan kasih Allah itu. Tetapi seandainya kita semua sudah mengalaminya, dengan gampangnya kasih seperti pengalaman itu bisa kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jelas ketika Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari, dia berbincang-bincang kepada Tuhan Yesus bagaimana tentang kerajaan surga. Lalu pembicaraan mereka, Yesus berkata pada intinya adalah manusia tidak akan bisa masuk surga kalau dia tidak dilahirkan kembali. Nah itu Nikodemus itu kaget-kaget. Loh, bagaimana mungkin manusia itu yang sudah tua, contohnya saya Nikodemus, sudah tua lalu bisa menjadi bayi kembali dan kembali di dalam perut ibunya dan lahir kembali. Itu pemikiran Nikodemus.
Tetapi maksud Tuhan Yesus, manusia harus lahir kembali adalah lahir secara rohani, lahir secara roh. Artinya kita mengalami kehidupan yang baru, di mana kehidupan yang lama, manusia lama, dosa lama, kita telah buang, kita telah kubur, dan telah ikut mati bersama-sama. Ketika Yesus mati, maka ketika Yesus bangkit, dia bangkit hidup untuk Allah, bukan persoalan masalah dosa manusia lagi. Dengan demikian, kita juga ikut bangkit bersama Yesus tanpa dosa yang lama itu, melainkan memulai kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Itu artinya lahir baru, lahir yang kedua. Jadi ada orang berkata, pendeta berkata bahwa jika seseorang hanya lahir satu kali di dalam hidupnya, dia tidak akan mengenal Allah dan masuk surga. Tetapi jika orang itu mengalami kelahiran dua kali di dalam kehidupannya, maka dia akan pasti bertemu dengan Tuhan. Yang pertama, dia lahir secara jasmani, dan yang kedua, dia harus lahir baru, menerima Tuhan Yesus di dalam hati dan memulai kehidupan baru tanpa mengikuti dan kembali pada dosa-dosa sebelumnya. Oleh karena itu tidak jauh latar belakang firman Tuhan ini di ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini berkaitan dengan bagaimana manusia itu sebenarnya tidak akan hidup, melainkan binasa, katanya. Pasti binasa. Bapak Ibu, kata binasa dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah apolutai. Artinya secara lebih dekat, menjadi binasa, atau terbunuh, atau mati. Jadi kalau kita berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak terbunuh, tidak mati, tidak menjadi binasa. Bapak Ibu, hal inilah yang pasti terjadi di dunia ini. Itu pasti terjadi, yaitu dunia ini mati, dunia ini terbunuh atau binasa. Dengan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia yang dipakai di sini, kalau kata dunia itu adalah kosmos, ya. Kosmos itu adalah dunia. Tetapi itu kata dasarnya. Namun yang dipakai di sini adalah kosmon. Antro itu manusia secara bahasa Indonesia. Tapi kalau kosmos, dunia, maka kosmon berarti manusia di dunia. Dengan demikian, binasalah semua manusia yang di dunia tanpa terkecuali. Bapak Ibu, sangat mengerikan, kan? Oleh karena itu, di dunia nasibnya tidak ada yang baik, melainkan kesedihan tanpa ada pengharapan. Tapi kita akan belajar bahwa tema kita di pagi hari ini, kasih Bapa yang tidak bisa diukur kepada anak-anak rohaninya. Kasih Bapa, kasih Allah yang tidak bisa kita ukur, kita tidak bisa hitung, bahkan kita tidak bisa membandingkan dengan apapun juga. Kalau kita bisa melihat bumi ini besar, kasih Bapa tidak bisa membandingkan sebesar apakah sebesar bumi. Kalau kita bisa membandingkan sebesar apa dunia ini,
dunia ini ada bumi sangat besar. Masih ada bintang, planet yang lebih besar dari bumi. Berapa miliar bintang-bintang yang melebihi dari bumi masih bisa muat di alam ini. Itu namanya alam semesta. Tidak bisa kita bayangkan. Bumi saja kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya. Apalagi planet-planet yang lain yang melebihi besar bumi, miliaran sebesar bumi. Alam ini, maka kita bayangkan alam ini seperti apa. Kita tidak bisa membandingkan kasih Allah seperti alam ini. Lebih daripada itu, ukurannya kita tidak bisa menjangkaunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dan saya diberkati lewat firman Tuhan ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini sesuatu dia berkata, inilah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, makanya dunia ini masih tetap ada. Makanya kita itu masih bisa berdiri di hadapan Allah saat ini. Karena begitu besar kasih Allah, itu karena kasih Allah. Seandainya tidak ada kasih Allah, tentu bumi ini mungkin tidak ada, dan juga termasuk kita. Tetapi ini penegasan karena kasih Allah saja. Ada 3 makna karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu, Allah tetap menerima sekalipun telah kotor. Ia membersihkan kembali dengan sungai kasih yang ada pada dirinya supaya tidak binasa. Itu karena besar kasih Allah kita. Dia menerima kembali. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa gambaran bagaimana kedekatan manusia atau umat Allah dengan Allah. Bagaimana hubungan yang sangat erat, yang sangat dekat dengan Allah itu. Gambaran pertama seperti suami dan istri. Suami istri dekat sekali, hidup bersama, hidup berbagi, bisa bercakap-cakap, segala rahasia harus satu dengan yang lain diketahui, diungkapkan, dirasakan satu dengan yang lain. Jadi Allah mau memberi gambaran itu supaya manusia mengerti bagaimana hubungannya dengan Allahnya. Lalu dia memberi gambaran seperti suami dan istri. Allah adalah suami, istri adalah kita. Manusia adalah istri, maksudnya. Jadi di sini kita bisa melihat pada waktu itu Allah adalah suami, sementara orang Israel pada waktu itu dianggap Allah, engkau adalah istri yang sangat kukasihi, yang sangat kusayangi. Dengan apapun juga saya akan tetap mengasihimu. Tapi kalau bangsa lain Bapak Ibu pada waktu itu bagi orang Israel itu perintah Tuhan juga bahwa bangsa lain pada waktu itu adalah kafir. Kafir itu harus dibinasakan, harus dibunuh. Kalau dia tidak ikut Allah, itu kafir. Jadi kita sebenarnya sama-sama saja kalau kita berdebat juga, sama-sama. Kita bisa berkata kafir, mereka juga berkata kafir. Tapi Tuhan Yesus datang dan bilang jangan sebut lagi orang itu kafir, karena dia berkata kasihilah musuh. Jadi kalau kita mengasihi musuh, tidak perlu keluar kata-kata kafir. Itu larangan Tuhan. Makanya kita tidak melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca di Hosea pasal 1 ayat 9, Allah itu adalah seperti suami dan Israel sebagai istri. Ketika orang Israel istri ini membelakangi Tuhan,
menjauh kepada Tuhan. Ketika orang Israel ini menyembah berhala, tidak percaya lagi Allah. Ketika orang Israel ini mau percaya kepada hal-hal yang tidak disukai Tuhan, yang menyebabkan hati suami itu cemburu besar. Jadi kalau dalam perjanjian lama, Allah itu bisa kita menemui dan sangat banyak menemui murka karena cemburu. Cemburu, baca ada ribuan kata cemburu dari Allah hanya gara-gara orang Israel. Itu artinya bahwa orang Israel digambarkan telah memilih laki-laki lain, memilih tempat lain. Bahkan di dalam buku yang baru ini, maksudnya Alkitab TB2 ini, digambarkan bahwa Israel telah melacur, maaf ya, karena bahasa Alkitab juga dikatakan begitu, supaya lebih jelas. Jadi Israel melacur, maksudnya adalah memilih dan membelakangi Allah. Kita baca Hosea pasal 1 ayat 2 dan 9. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Ini perempuan sundal, ini perempuan yang tidak baik. Maksudnya adalah bukan, memang itu realnya bahwa Hosea diizinkan pergi mengawini perempuan sundal. Tapi untuk menampakkan bahwa orang Israel keseluruhan sedang bersundal. Artinya ini, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi kata bersundal itu sama dengan mereka membelakangi Tuhan. Jadi kalau kita mengartikan firman Tuhan pada posisi ini, bahwa ketika kita meninggalkan Tuhan, punya Allah lain, maka kita bisa dikatakan Allah, engkau telah bersundal. Bukan berarti sudah benar-benar berhubungan dengan perempuan real secara langsung, bukan. Tapi artinya secara rohani, karena ini didekatkan sebagai suami istri, engkau telah meninggalkan saya, sehingga rasa cemburu Tuhan keluar, dan dia harus membinasakan kekasihnya itu. Bapak Ibu, banyak suami mati gara-gara selingkuh, dibunuh oleh istrinya. Berita-berita kan sering kita lihat. Bahkan banyak juga istri dibunuh oleh suaminya karena rasa cemburu selingkuh. Apalagi Allah kita, begitu lebih besar murka dan cemburunya kalau kita meninggalkan dia. Ayat 3, maka pergilah ia dan mengawini namanya Gomer binti Diblai, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya anak lelaki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit lagi maka aku akan menghukum keluarga ini. Ini luar biasa. Di ayat 6 digambarkan lagi bahwa ketika Hosea melahirkan anak lagi dari perempuan sundal tadi, di ayat 6 dikatakan berilah nama anak itu Lo Ruhama, yang artinya tidak mengampuni. Allah tidak mengampuni. Lalu di ayat 9 lahir lagi anak kepada Hosea dari perempuan sundal itu. Lalu Tuhan menyuruh Hosea, beri nama kepada anak itu Lo Ami, artinya kamu bukan umatku lagi dan aku bukan Allahmu lagi. Jadi luar biasa, Hosea Nabi Allah disuruh menikahi perempuan sundal supaya menggambarkan keadaan orang Israel dan supaya Israel itu tahu siapa diri mereka. Pada akhirnya Bapak Ibu, sekalipun demikian,
Allah tetap mengasihi. Akan tetapi kecemburuan dan amarahnya tidak menghilangkan kasih yang ada di dalam diri Allah. Itu luar biasanya Tuhan. Sangat luar biasa. 1 Yohanes pasal 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah mengasihi orang Israel, di dalam diri Allah tetap ada kasih. Karena seluruh hidupnya adalah kasih. Tetapi di dalam dirinya juga ada rasa keadilan yang harus menghukum. Dan dia sudah siap menghukum mati. Ketika dia menghukum mati Bapak Ibu, bukan berarti langsung hilang kasih itu yang ada di dalam dirinya. Enggak. Kasih itu tetap ada. Dan oleh karena dia tidak mau manusia itu dihukum karena keadilannya, itulah dia berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia harus berkorban. Dia berkorban menerima kembali kekasihnya yang kotor. Dia rela menerima apa adanya. Sampai di ayat itu dia berkata di ayat Hosea pasal 3 ayat 1 dan 2. Dia menyuruh kembali Hosea, kawinlah. Kembali carilah dia. Kembali terimalah dia. Apa katanya? Di situ beginilah firman Tuhan. Pergi lagi. Cintai lagi perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kirmizi. Jadi ternyata orang Israel itu suka kepada Allah lain karena Allah lain itu lebih cepat memberikan kue kirmizi. Datang kepada dukun, oh dukun bisa doakan supaya saya diberikan ini. Dukun bisa, ya ada yang bisa. Lalu karena orang Israel melihat bahwa ini cepat, instan, lalu dia memilih. Oh kalau Allah lama, saya minta kuenya entar datang 1 tahun lagi. Lebih baik saya pilih yang cepat. Itu kesukaan orang Israel. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Bapak Ibu, Allah menyuruh Hosea, ayo kembali ambil perempuan itu. Walaupun sudah menikah tadi, pergi lagi. Sebenarnya untuk apa Hosea? Tapi Tuhan berkata, ambil lagi. Walaupun demikian, waktu menikah pertama kamu telah membayar mahal. Ambil lagi dan jadikanlah dia seperti yang dulu, seakan-akan belum pernah, dan bayar ulang mahal. Begitu luar biasa, diperlakukan indah seperti dulu. Begitu pun kita. Begitu besar kasih Allah akan kita. Dia membayar kita mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang tercurah. Supaya kita yang dulunya tidak laku, dia memperlakukan menjadi baik. Ketika dia membayar mahal, menjadi pengantin yang baru, bukan pengantin yang sudah lama. Benar-benar Tuhan rela berkorban menerima kekasihnya. Kita ini adalah kekasihnya Allah. Dan apapun keadaan kita, katakan, saya kekasihmu Allah, engkau tetap menerima. Itu karena begitu besar kasih Allah. Kalau kecil, maka mungkin sudah mati. Manusia saja kalau sudah cemburu, hilang emosinya, tidak terkendali maksudnya, maka terjadi hal-hal yang tidak bisa kita inginkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Di pasal 1 Korintus pasal 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
janganlah kamu menjadi hamba manusia lagi, menjadi hamba siapapun lagi. Kita harus meninggalkan penyembahan berhala apapun juga, selain fokus kepada kekasih kita, Allah, Tuhan Yesus yang telah membeli kita. Ketika Israel menuturi dirinya dengan melacurkan diri kepada Baal dan menyembah ilah lain, mereka seperti perempuan pelacur di hadapan Allah yang tidak ada gunanya. Akan tetapi Allah mencintai lagi dengan membayar harga. Begitu kita ini berharga di mata Tuhan, selalu diperbaiki, selalu dibentuk, selalu diproses. Bahkan kalau ada yang berkata, saya telah membelinya, dia milik saya, Allah sanggup bayar harga itu kembali. Bahkan dia bayar dengan darah. Siapakah yang rela meninggalkan kekasih yang paling setia seperti itu? Maukah rela meninggalkan? Itu sesuatu yang aneh dan sesuatu yang paling bodoh. Kalau kita meninggalkan kekasih yang paling setia, yang tidak pernah kita temukan ada di dunia ini selain kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, gambaran yang kedua lagi tentang umat Allah dengan Israel, dengan maksudnya gambaran Allah dengan umat, yaitu seperti ayah dan seperti anak. Ketika di Lukas pasal 15, ini Lukas terkenal dengan judul hilang. Judulnya kehilangan, dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Full satu pasal itu temanya hilang. Tetapi pada saat ini kita belajar anak yang hilang. Ketika anak ini meminta harta waris kepada ayahnya, dia paksa, lalu ayahnya memberi, dan dia mendapatkan harta waris. Setelah dia mendapat, dia pergi ke luar negeri, dia habiskan, dia main judi, main perempuan, tidak karu-karuan, habislah hartanya di luar negeri sana. Ketika habis, dia lapar dan tidak ada ongkos pulang, tidak ada uang untuk beli makan. Jalan satu-satunya Bapak Ibu, justru dia memilih hal yang sangat jorok. Dia pergi ke kandang babi dan pergi bekerja kepada tuan yang punya kandang babi ini. Dan apa kerjanya kalau lapar? Dia makan ampas babi, ampas kelapa, makanan babi untuk mengisi perutnya. Lalu ketika dia makan ampas kelapa ini, dia berpikir dalam hatinya, ada apa dengan saya ini? Bukankah ayah saya ini dia sering gaji orang upahan di rumah ayah saya banyak? Bisakah saya pulang? Lalu dia ambil keputusan pulang. Dia pulang. Ketika dia pulang, dari jauh ayahnya melihat. Lalu Lukas pasal 15 ayat 20, maka bangkitlah ia, ini ayahnya, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu, gambaran ayah kepada anak, menerima dan mengampuni tanpa mengingat dosa dan kesalahan itu. Betapa besar kasih Allah itu, dia rela mengampuni, dia rela mengasihi kita dan mengampuni kita. Tidak ada satupun di dunia ini dan termasuk kita yang tidak berdosa. Dan itu sudah menjadi satu alasan untuk tidak masuk surga, melainkan binasa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada
Ia mengampuni kita. Ia menerima kita apa adanya. Dia mencari kita. Ada seorang yang bernama John. John ini adalah ateis. Ateis ini tidak percaya bahwa Allah itu ada. Dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Lalu karena dia itu sedang kuliah, dan ketika di dalam kuliah itu dia bertemu seorang dosen dan sedang mengajarkan mata kuliah teologi iman, pengajaran tentang iman. Setiap hari hampir 1 semester, John ini sering terus berdebat kepada dosen teologi iman ini, dan membuat hati dosen itu sakit hati. Kenapa? Tentu sebagai orang yang tidak percaya ada Allah, dia berdebat. Tidak ada Allah, itu bohong. Bukankah hati seorang dosen sebagai pendeta sakit? Ya sakit. Lalu pada akhir ceritanya dosen itu berkata, engkau telah menyakiti saya lebih sakit daripada luka parah kalau lukai kulit saya. Bapak Ibu, ceritanya begini. John ini pada akhirnya mengalami sakit penyakit, yaitu kanker yang sangat luar biasa. Tapi sebelum dia divonis kena kanker yang sangat mematikan, dia sedang berbicara kepada dosen di kelas itu. Dia bilang, Pak, menurut Anda, apakah saya bisa menemui Allah? Karena dia tidak percaya Allah. Saya bisa menemui Allah karena mungkin karena dosen ini kesal atau apa. Dia berkata, tidak bisa. Hati John berkata, itulah tujuanmu, mencari Allah yang tidak bisa engkau dapat dan engkau lihat. Lalu dia pergi akhir semester itu. Sebelum dia keluar dari pintu kelas itu, dosen itu berkata, John, kamu tidak akan bisa menemui Allah, tapi Allah akan menemui. Itu katanya. Engkau tidak bisa menemukan Allah, tapi Allah akan menemukan. Dia hanya melihat, pergi setelah itu. Biasa saja. Jadi hati dosen itu berkata, engkau dia mengerti ya arti kata yang terakhir. Terus berjalan. Lalu akhir cerita, dosen ini dengar ternyata John ini lulus. Ketika dia dengar lulus, tapi di satu sisi dia mendengar John sakit kanker. Sedih hati. Lalu tiba-tiba di kelas datanglah John ini. Dia berbicara kepada dosennya. Dia berkata, Pak, saya datang menemui dan membicarakan Bapak sejenak. Ada apa, John? Saya dengar John sakit. Boleh John ceritakan kepada saya? Ya, saya akan ceritakan. Ini mengenai beberapa bulan terakhir sebelum saya meninggalkan kelas Bapak. Ketika Bapak saya tanyai, apakah saya bisa menemui Allah? Dan Bapak menjawab, tidak. Namun setelah itu saya melangkah, engkau berkata, namun Allah akan menemuimu. Saya terus berusaha mencari Allah, tidak pernah saya dapat. Dan suatu ketika saya kena penyakit yang sangat luar biasa, dan dokter berkata 3 minggu lagi engkau bisa bertahan di dunia ini. Lalu ketika saya mendengar vonis itu, saya terus berusaha mencari Allah. Ada pintu di dalam rumah sakit itu yang pintunya besi. Saya pukul hebat sampai tangan saya berdarah supaya Allah keluar dan menemui saya. Tapi tidak berhasil sama sekali.
beriman. Dan setelah itu saya kecewa. Saya berhenti berdoa dan mengambil keputusan tidak lagi mencari Allah, karena memang tidak bisa saya temukan Allah. Setelah saya berhenti, saya kembali memikirkan kuliah-kuliah Anda. Ketika saya sudah belajar kepada Anda, saya teringat kata-kata Anda, di mana Anda telah berkata, yang menyedihkan, yang paling menyedihkan di dunia ini adalah orang yang tidak pernah mencintai. Jadi kesedihan yang paling pahit di dunia adalah ketika dia tidak pernah mencintai. Tetapi orang yang menjalani kehidupan lalu meninggalkan dunia ini, lebih menyedihkan lagi ketika ia tidak pernah memberitahukan kepada seseorang bahwa dia mencintai orang itu, padahal dia mencintai. Maksudnya begini, orang itu dia cintai seseorang, tapi dia takut mengatakan bahwa dia mencintai. Lalu dia mati dan sangat sedih dan sangat pahit hal itu. Ketika hal itu dia renungkan, lalu dia mengambil keputusan. Dia berkata, saya memulai sekarang. Dan ketika dia memulai, dia datang kepada ayahnya. Ayahnya sedang baca koran. Lalu dia berkata, ayah, ya, saya mau berbicara kepada ayah. Ya, John, berbicara, ada apa? Ini benar-benar penting, ayah. Lalu ayahnya menurunkan sedikit saja korannya, tidak semua. Lalu John berkata, saya mengasihi Bapak. Saya hanya ingin tahu supaya Bapak mengetahuinya. Lalu koran itu jatuh dari tangan ayahnya. Dan pengalaman yang baru dia ketahui dari ayahnya, dua hal tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang pertama, ayahnya menangis, dan yang kedua, ayahnya memeluk dia. Baru terjadi pada saat itu. Setelah dia melakukan itu, dia berbincang-bincang kepada ayahnya dengan bebas sekali, dan hatinya lega. Setelah itu, dosen itu senang dan dia melihat John berbicara itu, wajahnya senang, bebas, bukan seperti yang dulu. Lalu John meneruskan, setelah itu baru saya sampaikan kepada mama saya. Dan ketika saya sampaikan kepada mama saya, lebih mudah dibanding saya menyampaikan kepada ayah saya. Dan mereka juga menangis. Setelah itu saya sampaikan kepada adik saya, dan lebih mudah. Dan mereka juga mengalami, mereka menangis. Kapan kita berkata kepada orang yang kita kasihi, saya mengasihi, saya mencintai? Jangan tunda-tunda waktu. Sebelum kita meninggal, kita nanti merasa kecewa. Oh, kenapa saya tidak mengatakannya? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika John melakukan ini, di saat itu juga dia baru sadar bahwa Allah telah menemui dia. Dia berusaha mencari Allah, tidak dia dapat. Tapi di saat itu juga Allah menemui dia. Allah memberikan kekuatan di hatinya. Allah memberikan kebebasan di hatinya. Allah memberikan sukacita di hatinya. Allah benar-benar telah menemuinya di saat John berhenti mencari Allah. Di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, Allah sanggup mencari kita. Allah sanggup menemukan kita. Allah sanggup mengasihi kita. Kita tidak bisa memukul Allah dengan kasih yang ada pada diri kita, tapi Allah bisa mencipta kita dari kasih yang ada di dalam diri. Begitu besar kasih Allah kepada kita,
sampai dia tidak rela kita meninggalkan dia. Walaupun kita berhenti dan bosan, dia tetap mencari kita. Amin. Terjadilah kepada Bapak Ibu dan saya hal itu, karena Allah kita Maha Kasih. Maka bagi orang yang dalam dirinya telah tersedia kasih Allah, bagi orang yang telah mengalami, memahami bahwa Allah telah mengasihi saya sedemikian besar, maka orang itu pasti ada kasih Allah itu langsung tinggal di dalam dirinya. Langsung tinggal. Dan ketika dia mau mengasihi, dia baru mampu mengasihi orang lain. Tetapi kalau orang itu belum pernah mengalami bahwa dia telah dikasihi Allah, dia tidak mengerti, dia mencoba 200 kali, ribuan kali mengasihi orang, tetap kasih itu hampa. Tetap kasih itu tidak puas dan akan berakhir. Makanya di dalam pernikahan Kristen, satu-satunya dia harus tahu bahwa dia telah dikasihi Allah dan ada di dalam dirinya Allah. Maka caranya untuk mengasihi suaminya, caranya untuk mengasihi istrinya, hanya dengan kasih Allah yang ada di dalam ini. Jangan dengan harta, jangan dengan kekuatan, jangan dengan kasih kita sendiri, karena akan putus dan cerai, dan akan tidak puas, dan akan berakhir. Tapi kalau kita benar-benar mengalami kasih Allah, serahkan. Saya mengasihi, engkau memukul saya, Allah yang mengasihi engkau, karena Allah tidak pernah membenci. Amin. Lakukanlah, alamilah kasih Allah. Pasti bisa kita memperlakukan keluarga kita seperti itu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu yang saya maksud. Dia tidak bisa mampu mengasihi kalau dia tidak mengenal kasih Allah yang pernah dia alami itu. Tidak pernah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kasih itu menutupi segala dosa. Jadi kalau orang suami kita atau istri kita melakukan kesalahan, jangan bentak langsung. Allah itu kan menutupi dosa seorang anak yang lari dan dia kembali. Allah itu kan menutupi kekasihnya yang telah melacur dan dia kembali. Tanpa kasih menutupi dosa, tidak akan ada hubungan yang baik. Tetapi begitu besar kasih Allah, dia rela menutupi pelanggaran kita dan dosa kita. Tutupilah kesalahan istri dengan kasih. Tutupilah pelanggaran suami dengan kasih. Pasti sanggup berdamai. 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Seberapapun pelanggaran, kalau kita memiliki kasih, kita bisa tutupi dan bersabar. Karena yang ada di dalam diri kita, kasih yang mampu mengasihi dan mengampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih Allah itu, Dia menerima kekasihnya dan membayar mahar kembali. Lalu karena begitu besar kasih Allah, Dia menerima anaknya, lalu Dia mengampuni. Tidak bisa kita bayangkan dan tidak bisa kita ukur. Bahkan yang tidak bisa kita ukur, lebih daripada itu, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal
Itu baru katanya kasih Allah. Tidak bisa diukur. Apakah Bapak Ibu mau mengalami hal ini? Apakah Bapak Ibu bahagia merasakan kasih Allah? Ayo kita terapkan dalam hidup kita. Yang menjadi kesimpulan bagi kita, Bapak Ibu, yang pertama adalah kasih Allah begitu besar hingga tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Tidak mampu kita beri